Ya, baik, kita kembali di Talk to iNews. Pemirsa, kami juga baru mendapatkan informasi bahwa saat ini kawan-kawan buruh memutuskan untuk tidak jadi menginap begitu ya, sesuai dengan apa yang sempat dinyatakan siang tadi, karena dari pihak kepolisian sendiri juga memaksa mundur begitu para pengunjuk rasa pada malam hari ini. Dan kita lihat di layar televisi di depan Istana Negara juga sudah tampak berkurang begitu jumlah dari kawan-kawan buruh yang melakukan aksi. Kalau Pak Iswan melihat, apakah memang kawan-kawan buruh sudah, kalau saya katakan, merasa ikhlas begitu mundur pada malam hari ini begitu ya, atau memang terpaksa mundur mengikuti dengan aturan yang ditetapkan oleh pihak kepolisian? Bahwa kalau saya boleh katakan, sebenarnya masih akan ada diskusi begitu kan dengan Pak Menteri Hanif Dakiri untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang kemungkinan masih bisa diputuskan begitu pada malam hari ini. Kalau dari awal ini Menteri Tenaga Kerja kita ini salah satu menteri yang nggak hubungan komunikasi yang tidak baik dengan serikat buruh. Hubungan komunikasinya tidak baik. Bahkan dalam tuntutan kita hari ini ada 3 sebenarnya. Pertama itu segera cabut ya, PP 78 tahun 2015. Ya. Yang kedua kita tetap menuntut ya. Dan kenaikan upah minimum tahun 2016 itu adalah sekitar minimal 22%. Kenapa 22%? Okay. Kenapa kita minta naik 22%? Karena berdasarkan survei yang kita lakukan itu adalah upah minimum tahun 2016 itu seharusnya 3,7 juta rupiah. Tapi paling tidak bisa mengurangi penurunan daya beli buruh akibat dampak kenaikan BBM November tahun 2020 sekitar 30-40%. Hitungannya seperti apa hingga didapatkan angka 3,7? Ini adalah sebuah solusi memperhatikan. Seharusnya 3,7 juta, tetapi kalau 22% kalau di Jakarta sekitar 3,3 juta. Ya. Ini menjadi jalan tengahnya akibat adanya terjadinya perlambatan ekonomi, memahami kondisi yang ada oleh pengusaha. Kan itu intinya. Seharusnya 3,7 juta minta, tetapi dengan melihat kondisi sekarang itu, oke lah, kita harus realistis. 22% saja yang kita minta pada tahun ini, untuk tahun 2016. Kemudian permintaan kita harus didengar juga oleh Presiden Jokowi JK adalah segera copot Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri. Karena semenjak dia menjabat, dia membuat instabilitas hubungan industrial. Coba kawan-kawan wartawan perhatikan itu. Ya. Berapa kali aksi-aksi besar oleh karena kebijakan yang kontraproduktif yang dilakukan oleh Hanif Dakiri. Artinya tidak bisa membuat harmonisasi ya, antara harmonisasi. Dan juga dia lebih condong kepada pro-kapitalis. Dia lebih takut dan segan ketemu dengan para pengusaha. Bahkan dalam sebuah forum saja, kalau disandingkan dengan saya, dia lari duluan, nggak mau. Tapi kalau sama pengusaha begitu sopannya mereka itu. Ya, baik. Kemudian hari ini bukan buruh kabur. Settingannya adalah sekali lagi. Tolong, sebentar, settingan siapa ini? Settingan seluruh serikat buruh, KSPI, KSPSI, KSBSI, 50 federasi yang bergabung dalam komite aksi upah. Itu 50 federasi itu adalah, kalau hari ini kan sebagai aksi awal saja, istilahnya aksi awal. Paling tidak sampaikan dulu lah sinyal kami ini menolak. Aspirasinya disampaikan dulu begitu di awal. Ya, hari ini 20 provinsi di Indonesia melaksanakan aksi serentak. Kemudian nanti tentu akan melakukan judicial review terhadap PP 78 2015 ini. Sampai kepada kalau pemerintah bersikeras ya melanggar konstitusi, mau nggak mau pemogokan umum, pemogokan itu harus terpaksa kita lakukan. Demi siapa? Demi anak bangsa kita. Oke, Pak Iswan, saya mau ke Mbak Oki terlebih dahulu yang sudah senyum-senyum dari tadi. Saya belum tanyakan sesuatu kepada Mbak Oki. Mbak Oki, kalau Anda melihat tuntutan ini wajar tidak sih kalau disampaikan oleh kawan-kawan buruh ini? Iya, pertama-tama saya hendak mengapresiasi terlebih dahulu kepada pemerintahan Jokowi JK karena pembuatan peraturan pemerintah dengan pengupahan ini harusnya sudah amanah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ya. Itu tidak pernah dibuat. Baru 2015 ini dibuat. Artinya baru 12 tahun PP itu terjadi. Pertama-tama tentu apresiasi. Yang kedua, saya melihat bahwa unsur pengusaha maupun unsur pekerja itu melihat memang perlunya ada peningkatan di dalam upah minimum. Hanya berapa besarnya, apa indikatornya, nampaknya itu yang belum ketemu. Kalau kita lihat sekarang di PP 78 2015 ini, dikatakan bahwa peningkatan upah minimum itu adalah besarannya kurang lebih 10%.
Dari mana 10%? Yaitu dari besarnya inflasi kurang lebih adalah 6%, ditambah laju pertumbuhan ekonomi kurang lebih 4,7. Jadi kurang lebih adalah 10%. Kenapa perlu ada 10% itu? Karena ada tadi inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Tapi katakanlah mereka upahnya tadinya Rp10, ditambah 10% dari Rp10 kan 11 ya. Sehingga tahun depan upahnya adalah 11. Sebetulnya itu tidak mengangkat kesejahteraan mereka. Karena penambahan yang 10% itu nantinya juga habis untuk beli sembako misalnya, barang yang juga naik begitu. Jadi kalau tadi Mas Ihsan mengatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, menurut saya benar juga, karena harusnya peningkatan upah itu selain mengikuti inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi, harusnya ada tambahan persentasenya lagi. Tadi dikatakan kurang lebih 22% ya. Sementara tadi saya katakan laju pertumbuhan ekonomi dengan inflasi kurang lebih 10%. Artinya kan ada spread 12%. Nah, 12% itulah yang bisa dibuat untuk kesejahteraan para pekerja. Tapi apakah itu benar atau apakah itu cukup atau bagaimana hitung-hitungannya? Saya rasa memang harus duduk kembali antara pengusaha, pemerintah maupun serikat pekerja. Karena bagaimanapun juga mereka harus dengar. Karena kita berbicara mengenai PP ini tadi, itu sama sekali tidak disertakan unsur kehidupan hidup layak. Tidak ada kan tadi rumusnya seperti itu. Upah minimum berjalan ditambah upah minimum dikali tadi laju pertumbuhan ekonomi. Artinya ditambah hak buruh inflasi juga tidak terpenuhi begitu di dalam PP tersebut. Iya, jadi penambahan upah minimum itu hanya untuk menutup upah yang tidak bisa membeli sembako dan lain sebagainya, memang naik akibat inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi yang turun. Nah, jadi saya melihat sekali lagi memang perlu duduk bersama, dan menurut saya PP ini memang harus dikaji ulang. Sama seperti ketika rame-rame JHT begitu kan. Waktu itu argumentasinya pemerintah adalah kami sudah mengikuti undang-undang. Dan untuk PP ini saya bisa paham. PP ini adalah turunan dari Undang-Undang 13 tahun 2003, di mana dikatakan berbicara mengenai KHL itu 5 tahun sekali. Sementara ini peningkatan upah setahun sekali. Jadi kalau di PP ini tidak ada unsur KHL, sebenarnya nggak salah juga, karena di Undang-Undang KHL baru 5 tahun sekali. Tapi kalau kita belajar di JHT katakanlah, JHT itu mengatakan bisa diambil jaminan hari tua setelah 10 tahun. Buruh pekerja kemudian memberikan aspirasinya, akhirnya bisa dirubah. Karena ada ruang-ruang yang memang bisa diisi untuk memberikan kata-kata yang bisa mengakomodir aspirasi pekerja. Jadi menurut saya sebetulnya masih bisa ketika PP ini kemudian akan dirubah. Baik, Pak Wahyu, kalau Anda melihat apakah memang dalam pembentukan PP ini tidak dilibatkan begitu kawan-kawan buruh sehingga hak buruhnya gitu ya merasa tidak terpenuhi sebenarnya dalam PP ini sendiri? Baik, bahwa PP ini lahir itu dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha. Dan kita baik itu melalui Dewan Pengupahan Nasional maupun di daerah. Kita informasikan akan amanat yang diperintahkan dalam undang-undang. Perlu kami sampaikan kepada Ibu Oki bahwa sekarang ini bahwa inflasi kan 6,87 dan produktivitas adalah 467. Jadi kita kenaikannya adalah 11,5%. Ya. Dengan begitu, pada prinsipnya bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenaker, kita sangat setuju dengan Pak Iswan, kita tidak sependapat dengan upah murah. Tetapi upah yang bisa dibayar oleh pengusaha. Dengan tadi, inflasi di dalam suatu KHL tadi adalah faktor, itu adalah kenaikan. Di dalam suatu pertumbuhannya adalah di PDB yang ada, gitu ya. Dan nantinya perlu kami sampaikan di dalam suatu KHL itu kan kita ada 7 komponen dan 60 item. Perlu hadirnya negara dalam rangka kelengkapan dalam agar, kalau kami istilahkan itu, agar upah itu antara upah penerimaan dan pengeluaran itu kita bukan hanya sektor penerimanya saja, tapi perlu hadirnya pemerintah. Hadirnya pemerintah selain daripada itu, salah satunya adalah suatu program-program
apa yang dikatakan Pak Iswan tadi, program transportasi ya. dan program perumahan yang sekarang ini sering kalau ada itu rusunawa dan rusnami. Saya rasa itu. Baik, tapi saya masih agak terkejut juga begitu ya kalau memang dikatakan ini sebenarnya adalah aksi awal. Kalau memang tidak ada titik temu begitu antara pemerintah, pengusaha dan juga kawan-kawan buruh. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini pemirsa. Anda jangan kemana-mana. Kita masih akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda sesaat lagi.